Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Mari kita akan berdoa sebelum belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami kasihi dalam nama Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya memberkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat, hari ini kita akan membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13, demikian dituliskannya. Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, di sebuah desa ada seorang petani bernama Pak Yus. Dia orang yang takut Tuhan dan bahkan rajin ke gereja. Suatu tahun terjadi kemarau panjang. Sawahnya retak-retak. Benih yang dia tanam mati semuanya. Dan yang terjadi justru hutang ke bank menumpuk. Anaknya mau masuk kuliah bulan depan. Butuh uang sekitar 8 juta lebih. Yang terjadi adalah istri dan anak-anaknya mulai cemas karena keuangan tidak mencukupi. Tetangga mulai berbisik. Dia berkata, "Jual saja sawahnya, Pak. Sudah tidak ada lagi harapan untuk membayar setiap hutang-hutangmu." Itu yang menjadi ungkapan para tetangganya. Malam itu Pak Yos duduk di beranda. Alkitabnya terbuka dan terlihatlah Mazmur 23 ayat 1 yang berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Demikian ayat yang dibacanya. Lalu dia berdoa sambil menangis dan berkata, "Tuhan, Engkau tahu keadaanku. Aku sudah mentok Tuhan. Tapi aku percaya Engkau Allah yang membuka jalan bagiku." Itu yang menjadi doa Pak Yos. Besok paginya tidak ada hujan. Bahkan tidak ada uang masuk sama sekali. Pintu masih tertutup. Tetapi di hari ketiga kemudian ada seorang pengepul sayur datang menemui Pak Yos. Dan dia berkata, "Pak, saya cari lahan untuk sewa tanam cabai. 1 hektar 10 juta per musim. Bapak bolehkah kalau saya menyewanya?" Pak Yus kaget. Sawahnya memang 1 hektar, tapi semuanya kering. Kemudian dia bilang, "Tapi tanahku kering, bagaimana Pak?" Kemudian si pengepul itu menjawab, "Tidak apa-apa, saya punya tandon air dan pompa. Nanti saya yang urus semuanya." Singkat ceritanya, deallah 10 juta dan cair minggu itu. Anaknya akhirnya bisa kuliah, hutangnya lunas. 2 bulan kemudian hujan turun dan cabai pun panen. Dan Pak Yos pun dapat bagian hasil dari panen seorang pengepul sayur itu. 1 tahun kemudian di gereja dia bersaksi kepada jemaat, dia beribadah. Dan Pak Yos berkata, "Dulu saya kira jalan buntu, tapi Tuhan bilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru." Yesaya 43 ayat 19. Memang jalan Tuhan bukan selalu seperti yang kita pikir, tapi Dia selalu sediakan jalan. Begitulah yang menjadi kesaksian Pak Yos di gereja kepada jemaat di mana dia beribadah. Para sahabat inspirasi, yang dapat kita pelajari melalui cerita ini adalah yang pertama, saat pintu tertutup Tuhan sedang buka jendela. Wahyu 3 ayat 7 berkata, "Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Dari ayat ini Pak Yos berharap hujan. Tuhan kasih penyewa. Beda cara.
tetapi tetap jawaban. Yang kedua, jalan Tuhan sering muncul setelah kita taat melangkah. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dari ayat ini, kalau Pak Yus menolak karena tanahnya kering, mukjizat itu lewat. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah pengkhotbah mengatakannya. Tepat waktu anak Pak Yus mau kuliah, uang datang. Tepat waktu sebelum putus asa, pertolongan itu datang. Nah, para sahabat inspirasi, lihat juga kisah bangsa Israel di Laut Teberau. Di depan laut, di belakang tentara Mesir. Jalan buntu, tetapi Keluaran 14 ayat 21 berkata, Tuhan belah laut, selalu ada jalan. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 14 ayat 6, berkata, Akulah jalan. Dan di sini kita melihat bahwa selama kita punya Yesus, maka selalu ada jalan. Nah, para sahabat, mari hari ini kita semua mungkin hari-hari kita merasa seperti di depan Laut Teberau. Ekonomi buntu, sakit tidak sembuh, rumah tangga retak, masa depan gelap. Ingat 3 hal. Jangan panik, tenang dan cari wajah Tuhan dulu. Yang kedua, jangan menyerah, tetapi terus doa, terus taat, terus melayani walaupun kecil. Yang ketiga, jangan lupa bersaksi, karena Tuhan buka jalan. Ceritakan supaya orang lain dikuatkan. Amin. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan
berkatilah setiap kita semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang buka jalan. Saat ini ada di antara kami yang sedang buntu. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan. Tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk melihat pintu yang Engkau buka. Dan kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan selalu bersama kami. Selalu ada jalan dan Engkaulah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati setiap kita semuanya.